الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد. Al-Mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, para masyayikh, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kita semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan, taufik, inayah, dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini izinkan yang untuk mengkaji beberapa masalah akidah yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sekali lagi, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji beberapa masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di mana peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan ini dulu, pada bulan seperti ini, yaitu bulan Rajab. Menurut pendapat yang terkuat atau pendapat yang masyhur. Memang ada pendapat-pendapat lain, tetapi yang paling masyhur adalah terjadi pada bulan Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat kental dengan nilai-nilai akidah, sehingga dengan si lemah akidahnya dan percaya li Isra Mi'raj wal a'yazu billah. Maka mengkaji Isra Mi'raj dengan si percaya li Isra Mi'raj otomatis dengan si kuat akidahnya, kuat imannya, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, yang mana kita semua tahu beliau dijuluki dengan As-Siddiq. As-Siddiq ini orang yang selalu membenarkan apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Imannya iman yang luar biasa tinggi, sampai-sampai dikatakan andai kata ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan semua iman manusia sampai kiamat, masih lebih berat, lebih besar imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelumnya Isra dan Mi'raj itu merupakan salah satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat ini juga berkaitan dengan akidah, di mana dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus percaya arah mukjizat. Kenapa? Karena berangkat dari keimanan kita bahwa para nabi ini utusan Allah, para rasul diutus oleh Allah. Allah mengutus dia, bukan sembarang orang. Karena Allah yang mengutus, otomatis Allah yang membekali, dan Allah yang memberikan restu, dan otomatis Allah yang melindungi kalau sudah Allah yang mengutus. Nah, disitulah kemudian ditebengak apabila para nabi dan rasul menerima mukjizat, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang luar biasa. Kemudian
Mukjizat ini Allah berikan berdasarkan apa tadi? Kebutuhan di masa itu. Contoh, Nabi Musa alaihissalam, apa mukjizatnya? Tongkat itu, tongkat yang berubah jadi ular, terus tongkatnya yang bisa membelah lautan dan seterusnya. Kenapa mukjizatnya seperti itu? Karena kaumnya Nabi Musa tukang-tukang sihir doang, tukang sihir, ahli sihir. Maka mukjizatnya sesuai dengan apa yang menjadi, apa yang kira-kira melemahkan musuhkah? Apa yang melemahkan musuh waktu itu? Makanya mukjizatnya Nabi Musa seperti itu, merubah-merubah dan lain sebagainya. Sedangkan di zaman Nabi Isa, wah dinara tukang sihir. Yang banyak itu tukang nguatin. Ini siluet di zaman Nabi Isa. Tabib-tabib yang bisa mengobati berbagai penyakit. Ia jadi andalan. Itu jadi perkara yang istilahnya marak pesan engka trennya waktu Nabi Isa mengobati. Kalau trennya waktu Nabi Musa sulap-sulap, sihir dan sebagainya. Oleh karena itu mukjizat Nabi Isa menyembuhkan melebihi kehebatan tabib-tabib di zamannya. Agar pada beriman, karena ia lagi tren. Itu yang jadi apa istilahnya? Itu yang dihebat-hebatkan. Makanya Nabi Isa bisa menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Nah, itu kan melebihi sekedar menyembuhkan. Nah, adapun di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah dinarak dengan pesihir-sihir, jaranglah, tidak lagi jadi tren. Begitu juga tidak lagi jadi tren mengobati. Tetapi yang jadi tren waktu itu syair, berpuisi, berpantun dan sebagainya. Jadi dengan hebat Arab waktu itu adalah orang-orang yang si cekat sastra, bahasa dan lain sebagainya. Nah, disitulah diutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mukjizatnya pun disesuaikan. Yang mukjizatnya salah satunya yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Baik, itu tentang mukjizat. Kemudian Isra Mi'raj juga mukjizat Nabi. Nah, mukjizat Isra Mi'raj ini apa hubungannya dengan kaum pada waktu itu? Jadi pada saat itu juga orang-orang Arab senang bepergian jauh, berdagang. Kan kalau kita baca cerita-cerita Nabi sendiri kan bepergian ya lalu berdagang. Ada yang pergi kemana, ya, terutama selain untuk berdagang, juga untuk mendalami sastra dan bahasa, kan begitu. Maka diberikanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat Isra Mi'raj sebagai tanda bahwa beliau dapat pergi lebih jauh dan tanpa istilahnya tanpa kendaraan normal, marak dengan lain seperti onta, kuda dan lain-lain. Baik. Nah, maka Isra Mi'raj ini telah disebutkan di dalam Al-Quran.
Kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, berarti wajib kita beriman. Kalau kita tidak percaya kepada Isra Mi'raj, maka kata ulama, dia dihukumi kafir. Nauzubillah min zalik. Kenapa dihukumi kafir? Karena dia tidak percaya kepada Al-Quran jadinya. Karena Al-Quran yang menceritakan peristiwa tersebut. Secara singkat dan cepat kita ceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj terjadi pada malam hari, malam 27 Rajab, ya, menurut pendapat yang kuat, yaitu berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dan itu terjadi yaqabatan, terjadi dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Kalau mimpi dengan mukjizat terjadi, ya, tapi terjadi dalam keadaan jaga. Dari Masjidil Haram, di Masjidil Haram dari mana berangkatnya? Antara makam Ibrahim dan sumur Zam-Zam. Di sana di sana startnya. Jadi kalau jamaah sekalian berangkat ke Mekah, mudah-mudahan bernasib yang belum, itu di sana di antara makam Nabi Ibrahim dan sumur Zam-Zam, disitulah berangkatnya Nabi SAW melakukan Isra. Tetapi ada pendapat-pendapat lain. Ada yang mengatakan di rumah Siti Ummu Hani dan seterusnya. Berangkat ke mana? Berangkat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa. Kenapa dinamakan Masjidil Aqsa? Aqsa artinya jauh. Al-Aqsa yang paling jauh. Al-Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh. Kenapa dinamakan masjid yang paling jauh? Pertama, karena dia sangat jauh dari Masjidil Haram, Mekah. Bega jauh. Yang kedua, sebagai isyarat bahwa ada masjid yang dekat dengan Masjidil Haram, lumayan kan? Yaitu Masjid Nabawi. Waktu itu belum ada, tetapi sebagai isyarat. Karena Al-Aqsa artinya yang paling jauh. Mentengana paling jauh berarti arah si jauh. Misalnya besar, paling besar. Kalau kita bilang paling besar, berarti ada yang besar. Kalau kita bilang besar, berarti di bawahnya kecil, you know, kan? Tapi paling besar, ini anak saya yang paling besar. Waktu karena paling besar berarti dua adik-adiknya, benar. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang paling kecil, kan? Masjid yang paling jauh sebagai isyarat bahwa ada masjid yang jauh. Lalu Masjidil Aqsa lebih jauh. Apa masjid yang jauh itu? Masjid Nabawi. Karena dia jauh dari Masjidil Haram. Tetapi yang paling jauh Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi nama Masjidil Aqsa kata ulama sebagai isyarat tentang akan ada masjid, akan dibangun Masjid Nabawi di Madinah. Nah, masalah atau peristiwa yang terjadi ketika Isra Mi'raj banyak sekali. Antara lain terbelahnya dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbelahnya dada. Nah, ini terjadi bersama malaikat Mikail. Dibelah dari bawah leher. Di bawah leher sampai ke bawah perut. Coba. Dibelah dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu disirami dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Dan peristiwa membelah dada ini
terbelahnya dada Nabi dina sekali doang, dina pada saat Isra Mi'raj, tapi terjadi sebelum-belumnya juga. Malah dikatakan bahwa waktu Isra Mi'raj terjadi yang keempat kalinya itu. Pertanyaan, kenapa dibelah dada Nabi? Dicuci katanya. Yoh, ya kotor ke dadanya Nabi yang mau dicuci? Kan pertanyaan itu. Ini masalah akidah juga. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan dadanya Nabi kotor. Beliau manusia suci. Beliau manusia dari cahaya. Beliau cahaya di atas cahaya. Beliau manusia paling agung sallallahu alaihi wasallam. Terus apa maksud membelah dada? Seperti kita di dunia ini kadang-kadang ada namanya protokoler. Protokoler ini maksudnya mulawah peraturan. Kalau kita mau masuk layak zaman corona, kita mau masuk B misalnya harus tetot no periksa suhu. Yo, saya tidak sakit. Mulawah protokol kesehatan harus diikuti walaupun sehat, dan harus cuci tangan ngadu hand sanitizer walaupun wah bersih. Kan berarti ketika kita cuci pakai hand sanitizer sebelum masuk apa misalnya, masuk kantor, masuk rumah sakit, masuk mall, masuk toko dan lain-lain, itu tidak berarti kotor tangan kita dan dicek suhu, bukan berarti kita sakit. Mulawah protokolnya. Begitu juga Nabi dibelah dadanya bukan dan disiram pakai air Zam-Zam, bukan berarti kotor. Terus protokol Isra Mi'raj kah? Protokol Isra Mi'raj itu satu makna. Makna lain atau maksud lain yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita, isyarat ini. Isyarat apa? Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi rahmat bagi semesta alam. Termasuk setan. Kan setan alam semesta enggak? Berarti mau ya rahmatnya no. Nah, itu masalahnya. Nabi rahmat bagi semesta alam. Oleh alam semesta ini termasuk setan dan pasukannya dan para jamaahnya. Nah, di situ waktu dibelah dadanya Nabi itu ibaratnya seremoni lah, seremoni atau peresmian ngenokah untuk sebagai apa istilahnya deklarasi, kira-kira ngenolah deklarasi lah kita bilang. Deklarasi bahwa setan dan pasukan-pasukannya tidak dapat bagian daripada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan mula mau ya rahmat, tetapi karena setan ini alam semesta dah. Tetapi pengecualian, setan ini dikeluarkan dari orang-orang atau dari alam, dari makhluk yang mendapatkan jatah dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyingkirkannya? Nah, itu dibelah dada Nabi, disiram, dikeluarkan jatah setan, iblis dan seterusnya ini. Itu yang dikeluarkan. Itu juga salah satu maksud daripada peristiwa itu menurut penjelasan ulama. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan membersihkan kotoran dan lain sebagainya. Lagu nyugulang jatah iblis. Jatah iblis dari rahmatnya beliau. Kan beliau ini kasih sayang kepada semua makhluk, rahmatan lil alamin. Nah, jadi arak jatah iblis endah tono. Itu yang dikeluarkan. Bagaimana proses mengeluarkannya? Dibelahnya dada itu dan disiram dengan air Zam-Zam. Nah,
itu tentang dibelahnya dada. Sekarang pertanyaan, Isra Mi'raj ini terjadi secara jasad atau roh doang? Atau jasad dan roh? Jawabannya jelas, terjadi jasad dan roh, lengkap dan terjaga, hidup segar, bugar, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ada yang mengatakan terjadi secara roh, tidak, secara jasad juga. Sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau secara roh doang, tidak ada nilai mukjizat, tidak ada nilai luar biasanya, kan tidak ada. Apalagi terjadi dalam mimpi pada ini. Jadi terjadi secara jasad dan secara terjaga. Baik. Lagi pula terumbi bengak, karena yang melakukan itu bukan beliau, Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Kenapa dibuka dengan Maha suci Allah? Maksudnya Maha suci Allah dari kelemahan, Maha suci Allah dari tidak kuasa. Kuasa nenek. Masa Allah tidak mampu memperjalankan hambanya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa, Allah Maha hidup, Allah Maha kuat, Allah Maha berdiri sendiri. Dia tidak bergantung dari isai-isai, dia tidak bersandar kepada siapapun, berhajat kepada siapapun. Hayyun qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ini anda rahasia aku bena, ya Hayy selalu disandingkan dengan Qayyum. Di Tuhan dengar ya Hayyu ya Ghafur misalnya, atau ya Hayyu ya Sabur, atau ya Hayyu ya Karim. Pasti ya Hayy Qayyum wah lanjutan. Ayat kursi misalnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Allah itu hayy, hidup. Qayyum, hidupnya tidak bergantung kepada siapapun, tapi hidupnya berdiri sendiri. Ini maksudnya hayyun qayyum. Hidup, ya Allah yang maha hidup, dan hidupnya tidak bergantung kepada siapapun. Hidupnya berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya tidak bersandar kepada siapa-siapa. Ini marah italah. Yang pu arah amalan ya Hayyu ya Qayyum, yang terima dari ayahanda Allah yarham Tuan Guru Husnul Duat. Beliau banyak mengajarkan tiang amalan-amalan, alhamdulillah. Dari sejak tiang kecil diajak wirid terus, antara lain ya Hayyu ya Qayyum. Ini udah amalan 1000 kali sejeluk. Sebentar 1000 kali itu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Sebentar ini. Apalagi dicicil ya. Klema 300. Sore-sore 300. Nanti malam besang 300 atau 400. Kan ngono. Ya 1000 wah mudah. Apa kelebihannya baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali sejeluk? Kalau diamalkan terus menerus, maka insya Allah hidup kita berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk, kepada orang lain lagi. Sesuai maknanya ya Hayyu ya Qayyum. Tetapi tetap kita bergantung kepada Allah semata-mata. Artinya hidup kita mandiri, berkecukupan. Kita tidak lagi bergantung-gantung dengan, apalagi sampai berhutang piutang. Auzubillah. Nah, itu amalkan. Ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali sehari. Ini mumpung bulan Rajab. Bulan Rajab ini kan berlipat-lipat pahala. Dibaca 1000 kali sama dengan 1.000.000 kali dan mulai bulan Rajab. Insyaallah lebih cepat khasiatnya. Berdiri sendiri, cukup dalam segala segi.
Insyaallah. Insyaallah. Itu salah satu sir atau keberkahan Asmaul Husna. Dia disanggup 1000 kali, kagum 40 kali. Lagu Rombok Yasin. Ya Hayy Ya Qayyum, La ilaha illa anta. 40 kali sejelur. Itu juga amalan bagus. Ya Hayy Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayy Ya Qayyum, La ilaha illa anta. 40 kali dalam sehari. Itu juga bagus, luar biasa. Apa khasiatnya? Akan dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat asma itu. Hati yang lalai, yang mati, yang kira-kira malas atau sering sedih, sering galau dan semacamnya, amalkan Ya Hayy Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali sejelur. Insyaallah hidup hatinya. Banyak inspirasi, banyak terasa rasa tenang, tenteram dan seterusnya. Berkat Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Allah menghidupkan hati kita. Dengan apa? Dengan cahaya tauhid. La ilaha illa anta ini cahaya tauhid. Maka ya silahkan, boleh diamalkan sebagaimana ayahanda dulu mengijazahkan kepada tiang dua amalan itu, maka insyaallah tiang ijazahkan juga kepada semua yang hadir di masjid ini. Sila terima ijazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jadi terjadi secara roh dan jasad. Nabi hidup di dunia. Terus apa terjadi terus? Singkat cerita sampai kepada Masjidil Aqsa. Terjadilah salat berjamaah dengan para nabi. Sebelumnya lalu kejadian-kejadian. Antara lain berdait kencan Nabi Musa dan seterusnya. Itu juga sebagai tanda bahwa para nabi dan rasul ini Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan yang luar biasa. Nah, alhasil Nabi melakukan salat 2 rakaat. Nah, pertanyaan ini, kan jadi teman turun kewajiban sembahyang. Kan sudah sembahyang para nabi waktu itu. Belum diturunkan kepada umat manusia, kaum umat Nabi Muhammad. Paham Bapak Ibu? Jadi belum diwajibkan salat waktu itu kepada umat manusia di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat Nabi Muhammad. Bukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, para nabi lain maqamna lah. Jadi pada yang si umat beliau. Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dengan mulai sembahyang. Nabi Muhammad lain cerita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi terikat atau tidak lagi terbelenggu oleh waktu dan tempat. Lain makamnya wah dia terusan. Apalagi kumpul pada nabinya, pada rasulnya. Ampun para nabi dan rasul, wah sudah sembahyang pada masa hidupnya masing-masing dengan cara masing-masing. Maka yang jelas terjadi sembahyang berjamaah 2 rakaat di Masjidil Aqsa dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi memang deman. Mana belum diturunkan, belum diwajibkan. Kalau umat beliau, kalau beliau lain cerita. Di luar istilahnya di apa? Di luar apa? Di luar apa? Nah, kemudian sebagai bukti juga ketika Nabi Muhammad menjadi imam, semua nabi dan rasul jadi makmum,
itu sebagai pertanda bahwa yang termulia di antara mereka semua adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang pantas jadi yang diutamakan jadi imam adalah yang paling mulia. Kan yang paling dihormati. Dan yang paling tua. Nah, yang paling tua kan itu juga diutamakan jadi imam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam, itu sebagai pertanda beliau paling tua di antara semua nabi dan rasul. Secara hakikat lah, secara batin. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciptaan pertama adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan paling tua secara batin atau secara hakikat lah. Nabi pertama, ciptaan Allah pertama, lagu dalam wujud cahaya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciptaan Allah pertama sebelum para nabi, sebelum langit, sebelum bumi, sebelum segala-galanya. Tetapi dalam wujud cahaya, deneman dalam wujud manusia. Pirana jari wujud manusia waktu lahir di muka bumi. Baik, lanjut. Masih banyak. Ini baru alhasil kita persingkat, terjadilah naik Mi'raj ke Arsy. Dan di sana banyak yang beliau lihat, antara lain surga dan neraka. Juga sebagai dalil surga neraka wahara. Kemudian Nabi melihat Jibril. Nah, ada ulama mengatakan hanya para nabi yang dapat melihat Jibril dengan bentuk asli. Mohon selain lain dalam bentuk yang disamarkan. Nabi malaikat Jibril nyamar jadi apa. Tapi yang melihat Jibril asli sebagaimana aslinya adalah para nabi doang. Wabil khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, melihat Allah. Ketika Nabi di Arsy berjumpa dengan Allah dan melihat Allah. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran jelas. Yaitu Allah mengatakan dalam surat An-Najm, ya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, laqad ra'ahu bil ufuqil a'la, ila akhirih. Jadi dikatakan di situ bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, melihat dengan mata kepala atau dengan mata hati? Ya, ini kan. Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Angkat ayat. Fuad itu hati. Hati Nabi tidak tertipu penglihatannya kepada Tuhannya. Nah, dari sana berarti melihat dengan mata hati. Tetapi di dalam Al-Quran surat An-Najm 4 kali disebutkan laqad ra'a. Ada ayat mengatakan laqad ra'ahu fil ufuqil a'la, ada laqad ra'ahu nazlatan ukhra, ada laqad ra'ahu wa ma kadzdzaba al-fuadu ma ra'a, ada afatumarunahu ala ma yara. 4 kali disebutkan Nabi melihat Allah dalam Al-Quran. 4 kali sebut afatumarunahu ala ma yara. Kajulu sang lewat waktu. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian mendustakan beliau ketika beliau melihat Allah? Laqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Beliau melihat Allah di tempat yang tinggi. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra.
dan beliau melihat Allah untuk kesekian kalinya, kira-kira yang adalah sama ma kadzabal fuadu ma ra'ah, tidaklah berdusta hatinya ketika melihatnya. 4 kali. Di sini para ulama atau sebagian ulama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melihat dengan mata hati 4 kali kan? Mata hati, mata akal, kemudian mata ruh dan mata kepala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana isyarat Allah Nabi melihat dengan mata hati, maka dzabal fuadu ma ra'a. B dalil ayat Nabi melihat Allah dengan mata akal, afatumarunahu ala ma yara. Apa dalil beliau melihat dengan mata ruh, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra atau laqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Mana dengan mata kepala, laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Itu penjelasan sebagian ulama. Tetapi ala kulli hal soal kaifiyat itu bukan urusan kita. Kita tidak akan mampu menjangkau. Yang penting kita yakin bahwa Rasulullah SAW telah melihat Allah. Kaifiat kehadirnya kita tidak akan mampu memahami, karena itu suatu hal yang sangat-sangat besar dan sangat tinggi, sangat agung. Maka berdasarkan peristiwa itu, maka melihat Allah mungkin bagi Nabi di dunia, lalu bagi manusia umat Islam di akhirat, bukan di dunia. Itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada masalah akidah sini karang seke. Berarti Allah li arsy tauna? Tidak. Oh, berarti Allah li langit tauna? Tidak. Sebagian saudara-saudara kita mengatakan Allah di langit. Apa alasannya? Peristiwa Isra Mi'raj. Nabi berdaitkan ke Allah, melihat Allah li langit, li arsy. Berarti itu tahu Allah li arsy. Menangkatnya. Itu salah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak benar. Terus sampai penafsiran peristiwa itu. Memang benar Nabi melihat Allah li arsy. Tetapi arsy itu tempatnya Nabi, bukan tempatnya Allah. Dengan analogi mungkin pernah yang sampaikan juga, kita ulang, seperti orang yang naik ke gedung tinggi untuk melihat bulan. Dengan gedung yang tinggi untuk meneropong bulan, hilal misalnya. Kita ada hilal di gedung, di atas gedung. Apakah gedung itu tempatnya berarti ia tahu bulan? Tidak. Itu tempat orang yang melihat bulan. Maka begitu juga Nabi naik ke arsy. Di sana dia melihat Allah. Apakah itu berarti tempatnya Allah? Tidak. Itu tempatnya yang melihat Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita nang pantai. Untuk apa kita jeluk? Sunset, sunrise arana sunblock macam arah. Apakah berarti di sana matahari? Tidak. Tapi kita pergi ke sana untuk melihat matahari. Tapi di sana bukan tempat matahari, tempat kita yang melihat. Begitu juga Nabi ke arsy melihat Allah, tentu, tapi bukan berarti di sana tempat Allah, melainkan tempat tersebut adalah tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sambung lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita malam ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita dapat menjadi penguat dalam akidah kita, khususnya meyakini tentang kebenaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.